Baik, setelah semua yang kakak lalui di MUN, itu benefit apa yang kakak dapat? Banyak banget. Tapi 4 yang paling penting sih. Leadership iya, research iya, public speaking iya, and then English. English, wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, Sobat IMAPS. Kembali lagi di Ngopi, ngobrolin perkuliahan IMAPS. Hari ini kita dapat narasumber yang super kece dan tentunya topik super kece juga. Kalian tahu nggak sih tentang MUN? MUN itu salah satu konferensi ya kak, Iya, benar, yang lagi hype gitu buat teman-teman semua. Dan hari ini kita akan kupas tuntas sebenarnya MUN itu apa dan gimana ngapain di sana gitu. Langsung aja ke narasumber kita. Hari ini ada Kak Eka. Ya, halo semuanya. Oke, perkenalkan. Namaku Eka Wahyu Puspitasari, bisa dipanggil saja Eka. Untuk jurusan aku sendiri yaitu International Program of Management and Business, batch 2018. Oke, kemarin ikut MUN di mana yang offline kak? Kalau untuk yang offline kemarin itu ikutnya di Malaysia. Jadi ke Malaysia langsung? Yes, Itu sebelum pandemi? sebelum pandemi. Oke. Itu di tahun 2020. And then this is my first time to join MUN di tahun itu. Oh, setelah itu kakak join MUN lagi? Iya, jadi MUners. Oh. Banyak, tapi untuk habis corona itu kan biasanya MUN itu kan online. Nah, untuk online-nya sendiri itu ada dari sepanjang tahun 2021 ya, itu ada banyak banget. Oh gitu, jadi kakaknya ini Kak Eka sebelumnya udah ikut offline di Malaysia langsung ke sana. Dan setelah itu pun selama pandemi tetap aktif ikut MUN secara online. Sebelum lebih lanjut nih Kak, mungkin teman-teman yang nonton juga belum tahu dan saya juga sebenarnya belum paham. Sebenarnya MUN itu apa sih Kak? Oke, jadi berdasarkan namanya ya, MUN itu Model United Nations. Nah, kalau di benak pikiran Noise kita itu cancelling off. Model United Nations, model berarti kan kepikirannya kan model kan, United Nations itu PBB. Jadi kalau misalnya kayak mau simpelnya itu MUN itu simulasi sidang PBB. Oh, jadi itu PBB mewakili negara-negara Kak? Nah iya, karena itu simulasi, jadi kita sifatnya sebagai model itu kayak role play. Oh, jadi misalnya nih kakak bawain tentang Indonesia, terus topiknya itu gimana Kak? Nah kalau untuk topiknya sendiri itu ditentukan sama panitianya, panitia penyelenggara conference. Nah dari panitia penyelenggara conference itu biasanya mereka hanya memberikan beberapa bagian dari dewan. Jadi dewannya itu ditentukan sama mereka juga. Misalnya ada UNICEF, ada WHO, kemudian ada UNHCR dan teman-temannya. Nah, masing-masing dewan itu memiliki topiknya masing-masing dan itu ditentukan sendiri. Tapi kalau untuk kita as a delegate itu biasanya kita yang milih topiknya. Oke. Tetapi kalau untuk milih negara, kalau misalnya dalam konteks conference-nya itu lebih dari 1.000 delegasi, itu biasa negaranya acak. Oke, kemarin kakak berapa orang tuh delegasinya yang Kalau Malaysia? yang offline itu ada sekitar lebih dari 1.000 delegasi. Wow. Nah, lebih dari 1.000 delegasi. Nah, awalnya aku tuh milih 3 negara yang aku mau, akan tetapi ternyata diacak. Karena kan pastinya orang kadang milih negara yang sama kan. Nah, itu nggak bisa. Oke, jadi tugas kita di MUN di sana membawa isu dari suatu negara sesuai dengan topik yang ada nanti gitu Ya. kayak. Itu jadi materinya kakak. Oh, kalau untuk materinya tenang aja. Oh. Tenang aja, itu dikasih sama panitianya. Jadi panitia akan menyediakan study guide-nya. Oh iya, tapi tetap belajar dong Nah, kayak. di dalam study guide-nya itu nanti dikasih URL-nya. Jadi nanti kita ceknya dari situ. Gitu teman-teman. Jadi buat yang suka public speaking ya, itu ngobrol. Yang suka public speaking, research semuanya Iya, ada di situ. public speaking, research, apalagi nanti secara skala internasional. Kalian ngomong bahasa Indonesia nggak ada yang paham, jadi mau gimana pun tetap harus di bahasa Dipaksa Inggris. bahasa Ya, dipaksa Inggris. bahasa Inggris. Tapi kadang teman-teman dengan rasa terpaksa dan keadaan itu kalian bisa lebih cepat nangkepnya gitu ya kayak. Iya, benar. Jadi banyak temen dong, boleh. Kalau ditanya banyak teman, cakep-cakep apa enggak? Wah, kalau di MUN susah nyari yang nggak cakep. Aduh, teman-teman, gimana nih? Aduh, saya daftar Kak, saya daftar langsung nih. Oke, kan udah nih ngobrolin di sana orangnya berapa dan juga sebenarnya di sana ngapain. Sebenarnya siapa aja sih yang bisa ikut MUN Kak?
Kalau untuk yang ikut MUN semua bisa ikut MUN, mau yang mahasiswa ataupun yang sudah kerja. Nah, kalau biasanya untuk join MUN sendiri kalau skalanya offline ataupun online dan kemudian itu tuh tergantung dari panitianya lagi. Biasanya mereka itu sorry. Ini kasih kayak persyaratan umur. Oh, umur ya. Jadi tergantung di mana juga ya. Karena ya. MUN ini banyak negaranya. Saya sering ngeliat di Instagram itu ada yang di Istanbul, di Dubai, di mana-mana. Jadi teman-teman bisa milih nih, sesuaikan dengan kemauan kalian, selera kalian. Iya. Oke. Jadi udah ngobrolin banyak. Sebenarnya persiapan kita nih Kak, dari mulai mendaftar terus sampai menghadiri MUN itu apa aja sih? Jadi ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Oke. Bingung nih gimana? Nah, jadi kalau untuk mendaftar di MUN itu sendiri pastinya mudahnya nggak terlalu mudah juga. Jadi biasanya masing-masing penyelenggara conference sendiri, ini boleh sebut merek nggak sih? Boleh. Sebut merek satu aja ya yang terkenal. Itu ada International Global Network. Nah, untuk di International Global Network itu sendiri, sistem mendaftarnya itu kita cuma ngisi Google Form. Tapi di Google Formnya itu pasti ditanya passion kamu apa, mimpi kamu, pokoknya kamu pengen mencapai mimpi kamu yang seperti apa. Jadi who you are, kita nanya kamu siapa sih gitu ya. Benar. Habis itu ekspektasi kamu terhadap conference ini apa, tujuannya kamu join itu apa, itu ditanyain semua. Dan bahkan dulu pertama kali aku daftar di situ tuh jawabnya tuh panjang kayak sampai 2 paragraf gitu. Kayak cerita emang. Nah, tapi itu kemungkinan besar diterima, iya pasti. Semakin besar kita cerita tentang siapa diri kita, kemudian menjawabnya secara lengkap, nah itu semakin besar peluang untuk diterima. Tapi ada juga conference yang lain ya selain itu, yang nggak akan dijawabin, nggak akan disebut mereknya ya, soalnya ini bukan dari Indonesia, ya dari luar negeri. Nah, dia mengadakan yang sesi formnya itu cuma untuk daftar aja, habis itu ada wawancaranya. Oh, bahkan ada sampai 2 sesi wawancara. Wow, jadi depend sama siapa yang mengadakan gitu kayak. Iya. Tapi kalau yang ini spill aja ya tempatnya itu di Arab. Wah. Jadi Arab ini ya tempatnya di Arab, and then mungkin kalau dari wawancara ya itu lebih kelihatan kayak kemampuan bahasa Inggrisnya. Habis itu yang paling penting kalau wawancara itu harus runtun jawabannya. Jangan ngawur jawabannya gitu. Oke. Ya lebih, tapi menurut aku sih lebih terasa vibe-nya ya, meskipun virtual tapi dia ini apa sih namanya, seleksinya jangan wawancara. Iya, jadi emang benar-benar tahu ya, dan dengan wawancara kan kita langsung tatap muka ngelihat siapa sih orangnya gitu ya, bisa lebih paham ya. Benar-benar. Jadi teman-teman, kalian tergantung mau memasukin yang mana, yang cuman pakai Google Form atau menyesuaikan lah dengan selera kalian ya, balik lagi ya kayak. Oke. Terus kalau persiapannya sendiri buat untuk menghadiri MUN itu, pas udah keterima nih, saya harus ngapain gitu? Oke. Ini cerita aja ya, ceritaku yang kemarin. Karena itu kan udah pertama kalinya aku join MUN. Bingung sih mau ngapain. Soalnya mungkin kayak aku kasih sedikit informasi buat teman-teman, karena diriku sendiri anak ekonomi ya, anak ekonomi bisnis. Oke, kita tuh nggak pernah tahu tentang dunia diplomatik pastinya, karena ini agak a little bit not really related to our major gitu kan, emang agak susah. And then ini tuh lebih cenderung ke teman-teman international relation. Tetapi aku tuh pengen banget kayak join di The Real of International Conference. Jadi kayak aku kan agak kurang mendalami dengan yang paper, meskipun aku ikut juga, tetapi kan kayak aku tuh pengen punya tujuan goalsnya itu emang public speaking, kemudian leadership kayak gitu. Pengen banget join di conference ini. Nah, untuk yang persiapan yang pertama itu pas kita di sananya sudah di sana prepare apa aja gitu kan. Nah, itu tuh pertama pasti kita prepare namanya position paper. Position paper, habis itu yang kedua ada script speech. Oh, yang ada speech juga nanti di situ. Iya. Jadi itu wajib loh speech-nya. Oh. Jadi kamu ngebawain negara itu, nanti kamu speech tentang itu, ada yang menyanggah? Enggak, bentar. Ini ada aturannya. Jadi kalau untuk MUN sendiri itu strict ya aturannya.
itu ada apa sih ya namanya, ada pokoknya ada aturannya yang dimana kita tuh harus tahu baik. Jadi ketika kita mengikuti MUN, meskipun kita cuma pengen coba-coba, kita harus tahu bagaimana cara kerja MUN itu sendiri. Nah ini kalau cerita atau bahas tentang ini jadinya MUN 101 nih, bisa sampai besok nih ceritanya. Nah jadi yang pertama itu kan kita bakal ada yang namanya roll call. Oke ya, kita langsung ke teknisnya aja. Jadi yang pertama itu ada roll call, dimana kalau roll call itu di executive boardnya ada chair, ada co-chair, ada report. Nah untuk chairnya itu bakal manggil delegate itu satu-satu. Nah kalau misalnya delegatnya jumlahnya ada sekitar lebih dari 95 negara, ya chairnya wajib manggil semuanya. Dan ketika dipanggil delegate-nya, misalnya ya contoh aja, misalnya chairnya manggil delegate of Romania. Nah, kita ngangkat plakat kita, kemudian nanti kita harus mengatakan present. Oh, yang kayak di foto-foto Instagram itu ya? Iya, benar. Jadi nanti kalau kita angkat plakat itu nanti ditanya jawabannya itu present or present and voting. Jadi perbedaannya present dengan present and voting. Jadi untuk presentnya sendiri itu di mana seorang delegasi memang menghadiri konferensi tersebut. Tapi untuk present and voting itu lebih ke di mana delegasi itu datang dan memberikan keputusan dia. Jadi ada dua jenis delegasi yang memang dia datang saja, dia tidak ikut dalam berkontribusi untuk memberikan keputusan ataupun voting. Ada juga delegasi yang datang dan juga memberikan voting. Oke, gitu, ada macam-macam. Jadi emang udah ada aturan nanti, kayak jangan khawatir kalau udah keterima, pasti nanti ada guide-nya dari mereka ya. Jadi nanti ada rules-nya juga, misalnya kita nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan itu sekitar 36 halaman. Wow. Ya, soalnya itu banyak banget. Kalau cerita dari roll call sampai in the end of event itu banyak susunannya. Wow, sama tadi kan Gloria nanya soal Kak itu kita speech masing-masing delegates. Ya, jadi nanti kita ada bagian yang namanya GSL, General Speaker List, di mana semua delegasi itu ngangkat plakatnya, kemudian dicatat lah sama reporter itu siapa saja yang mau speech. Tapi kalau ketentuannya semuanya itu wajib speech, dan speechnya 1 minute 30 seconds, hanya 1 menit 30 detik, nggak nyampe 2 menit. Wow, ini benar-benar belajar public speaking sesungguhnya di depan ribuan orang ya, dan internasional. Oke, jadi citra kita di depan internasional ini ya. Tapi kalau aku sih kasih saran aja, kalau misalnya kalau untuk speechnya jangan sampai lebih dari jangan lebih dari 1 lembar. Jadi betternya kita kurang dari, mending gini Kak, mending kita pasin banget 1,30 menit, 1 menit 30 detik, atau kurang dari situ malah lebih bagus. Ada aturannya lagi. Ada aturannya lagi, teman-teman. Jadi untuk speech-nya yang dimana itu dia speech kurang dari 1 menit 30 detik, nah itu diberi 3 opsi. Jadi opsi pertama dia kembalikan lagi ke chair-nya, atau enggak opsi kedua itu ada delegasi yang ingin menanyakan ke dia. Oh my god, jadi mending better kita pas aja ya. Pas aja dari aman. Mending pas aja, soalnya kalau pas aja itu kembali lagi ke chair, back to chair, nanti chairnya nyebutin delegasi selanjutnya yang bakal speech. Oke, gitu teman-teman. Jadi apapun nanti apabila kalian keterima, yang penting adalah ngikutin rules-nya dari sana ya. Iya, harus tahu benar-benar rules-nya. Oke. Untuk teknis pemilihan negara itu kita milih sendiri dari awal. Dari awal milih sendiri. Tapi kalau kemungkinan delegasinya banyak itu akan diacak sama panitianya. Dan topiknya memang udah tahu kita dari awal waktu mendaftar itu bakal bahas apa? Iya, udah tahu. Oke, jadi kalau untuk topik sama dewannya, kayak misalnya kita mau masuk di UNICEF kah, di WHO kah, atau itu kita milih sendiri. Dan itu bisa maksudnya kita dari Oke, jadi kita. Nanti misalnya emang aku pengennya MUN ke Singapura, tapi topik yang aku pengenin banget ternyata adanya di Bali.
Gitu itu bisa kita ya udah aku balik aja. Aku pengen topiknya. Nggak apa-apa. Sesuai topik yang kita suka aja. Ya mungkin ada beberapa teman-teman emang yang pengen sambil jalan-jalan Kak. Oh ya pengen sambil jalan-jalan. Emang sih rugi kalau nggak sambil menikmati, soalnya sampai di sana tuh pasti makannya enak, tidurnya enak. Iya fasilitasnya juga ya. Ada fasilitasnya. Dan kalau yang Asia World MUN nanti yang di Bali yang offline itu yang diadakan sama International Global Network itu biasanya mereka udah ada satu set dengan jalan-jalan. Tapi nggak tahu ya kalau corona ini ada satu setnya nggak? Iya. Soalnya kemarin ada, kita dikasih 3 hari itu transportasi jalan kemana aja, ada dikasih makannya juga, ya semuanya komplit. Kayak gitu, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Perihal nanti di sana gimana setelah ini itu semua tuh sudah sama panitia sudah dipikirkan gitu ya, rundown dan lain sebagainya. Baik, oke. Sekarang pengen nanya ini yang agak krusial, mungkin banyak yang nanya soalnya ini agak sensitif sih, masalah duit Kak. Apakah kakak waktu ke Malaysia itu dapat sponsorship atau kakak pernah nemuin nggak orang yang dapat sponsorship ikut MUN? Oke, itu bahasa. Ini perihal uang. Perihal uang. Jadi aku cerita sendiri. Kalau aku secara pribadi kemarin waktu ikut MUN itu, ini boleh curhat gak sih? Boleh. Kita dengerin ya teman-teman ya, curhat ya, oke. Nah, jadi karena aku tahu pada dasarnya itu MUN itu bukanlah kegiatan yang cukup terkenal di FEB ya. Biasanya ya. Tapi jangan salah teman-teman, walaupun anak IMAPS itu kita harus menghilangkan stigma itu kalau anak IMAPS juga bisa karena emang kita skala internasional teman-teman. Kenapa kita bahas podcast ini? Karena kita pengen nunjukin kalau anak-anak IMAPS juga bisa ikut MUN. Nah, untuk kita sendiri yang emang anak international program, karena di dalam diriku sendiri ya, kita anak international student, why not gitu. Karena orang belajar, orang punya passionnya masing-masing. Maybe I'm not good in to be writing a paper, but I'm good in public speaking. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui skill kita sendiri dan kita menggunakan skill kita itu sebagai potensinya, ya pasti potensinya kita gitu loh. Bagaimana kita mengembangkannya gitu. Nah, untuk masalah biaya sendiri yang kemarin itu aku jujur sih, itu pakai dana pribadiku. Mungkin kalau teman-teman bilang kak pasti mahal banget, ya iya. Tapi meskipun mahal itu worth it dengan apa yang aku terima. Karena nggak semua teman-teman, karena waktu dulu nggak semua teman-teman aku yang mungkin yang ada international program ikut MUN. So itu adalah pertamanya anak international program, terutama IMAPS itu aku yang ikut. Tuh, membuka jalur ini Kak Eka sebagai anak IMAPS yang ikut MUN. Iya. Tapi sebenarnya sepertinya asal kita punya proposal gitu kayak itu tuh bisa mencari dana ya Kak. Bisa mencari dana, soalnya dari pihak panitianya sendiri itu sudah menyediakan proposal kalau misalnya kita minta untuk dibiayai. Oh gitu teman-teman, jadi jangan khawatir. Jadi kita nggak usah bikin proposal, tenang aja ya, kita dikasih. Nggak perlu bikin proposal, tinggal kemauan kalian untuk memberikan proposal kalian ke instansi yang kalian tuju. Bisa juga ini ngasih proposal ke orang tua ya dan bunda. Oh yang kemarin itu ya proposal ayah dan bunda ya. Sebenarnya dia dapat proposal, teman-teman, dapat dana ini. Kak, oke. Tapi kakak pernah nemuin nggak teman-teman lain yang international conference atau MUN yang dapat dana gitu? Oke, jadi kalau yang dapat dana sendiri aku baru nemuin satu orang. Nah, itu dia teman aku dari Maroko, cewek. Itu looks like-nya udah kayak Miss Maroko gitu. Nah dia dapat sponsorship-nya itu dengan cara mengajukan ke university. Tapi dia itu emang jurusannya International Relations. Dan dia itu kemarin mendokumentasikan dan cerita juga sama kita juga, di mana dia itu membawa projectnya dia. Jadi dia tuh sebenarnya punya suatu project untuk negaranya, dan itu emang related sama model United Nations. Ya of course ya, kayak project-projectnya anak HI itu mana yang nggak related kan gitu sama MUN, pasti related semua. Nah dia itu mengajukan bagaimana dia itu pengen project-projectnya dia itu diketahui oleh semua dari seluruh dunia. Dan ketika dia mencoba mencari idea bagaimana projectnya dia ini didukung banyak orang, nah
dia punya satu idea, dia harus join MUN supaya semua orang tuh bisa tahu tentang idea dia. Ya kan? Oke. Kalau misalnya gini Kak, MUN misalnya di Bali, temanya emang tentang mental health. Terus kita bikin platform. Ini kita punya project dan platform mental health. Ya, gimana? Ya, itu kita bisa sampaikan di sana. Bisa sampaikan. Cuman itu ada aturannya. Oh, ada aturannya lagi. Oke. Aturannya untuk yang kayak seperti itu. Jadi nanti di bagian ketika sudah in the announce event itu nanti kita kalau misalnya pengen kasih tahu project kita itu dikasih waktu kayak pidato gitu, itu dikasih hanya saja jika universitas tersebut mensupport kegiatan dari conference tersebut. Jadi untuk temanku yang dari Maroko itu memang universitas dia ini langsung menjadi sponsor di conference itu. Jadi bukan cuma sponsor buat diri dia sendiri. Bukan. Sponsornya untuk ininya ya, konferensinya. Wow, tapi memang sih MUN ini kan menjangkau ribuan orang dari berbagai negara ya. Dia dapat feedbacknya banyak banget tentunya. Oke, untuk masalah dana pembiayaan. Kalau kalian anak IMAPS tinggal datang ke IMAPS ya, konsultasi di sini ada sama direktur IMAPS-nya. Oke, teman-teman jangan khawatir ya buat anak IMAPS. Baik, setelah semua yang kakak lalui di MUN, itu benefit apa yang kakak dapat? Banyak banget. Tapi 4 yang paling penting sih. Leadership iya, research iya, public speaking iya, and then English. English, wah. Jadi teman-teman meskipun Anda adalah anak international program, don't forget untuk tetap belajar bahasa Inggris. Iya, karena balik lagi bahasa Inggris itu elastis teman-teman. Meskipun kalian pernah di SD bimbel, SMP bimbel, kalau kalian 3 tahun nggak make, ya gimana? Karena bahasa itu terus harus dipakai gitu kayak. Karena masalahnya itu kita itu orang Indonesia, English is not our second language ya, itu third language. Belum lagi bahasa bahasa daerah kita itu baru second kita guys. Nah, untuk belajar bahasa Inggris sendiri itu emang tidak kenal siapa dan siapa gitu. Dan kita itu kalau misalnya pengen hone English pasti kalau di MBA itu kepake banget gitu. Karena gini ya, kita ngomong speech, debate sama another delegates, ya pastinya ngomong bahasa Inggris gitu loh. Nggak mungkin kita ngomong ada sedikit-sedikit contekan bahasa Indonesia itu nggak ada. Jadi benar-benar kalau kalian mau improve ini waktunya dan tempatnya ya. Iya, pokoknya ini tuh bagus banget. Kalau aku sih pribadi recommended banget buat kalian untuk latihan bahasa Inggris. Mungkin itu lebih impactful daripada kalian belajar 1 bulan online di kelas bahas soal. Iya, dan kalian silent aja. Kalau di situ apalagi ketemunya ganteng-ganteng kan. Jadi kan lebih semangat buat ngobrol, tapi harus in English. Jadi kamu kepaksa gimana pun caranya harus ngobrol pakai bahasa Inggris. Oke, gitu ya teman-teman. Bagus banget buat improve bahasa Inggris, apalagi anak IMAPS International Program ya, yang bahasa Inggrisnya masih berusaha biar bisa skor TOEFL naik ya. Tapi skor TOEFL-nya bakal naik kok, tenang aja. Tuh, soalnya berdasarkan pengalaman naik guys. Oke, dari MUN karena ngobrol pakai bahasa Inggris ya, terus soalnya kita itu kan bakal punya teman banyak dari luar negeri. Masa kita translate dulu? Nah, dan itu kalau aku secara pribadi masih berhubungan sama teman-teman yang dari luar negeri. Oh, nambah relasi ya? Nambah relasi, dan itu pastinya kita ngomongnya dalam bahasa Inggris dong. Jadi kayak pasti aku everyday pasti ada sesi di mana dalam 1 hari aku itu emang ngomongnya tuh bahasa Inggris gitu. Soalnya ketika aku selesai ikut MUN, jadi para alumni MUN itu, kalau yang di angkatan aku ya, mereka buat organisasi alumni. Oh iya, mungkin dari NGO alumni MUN. Dan mungkin juga dengan misalnya kita punya project ya Mbak ya, ya Kak ya, terus kita ikut MUN, relasi kita lebih luas, mereka bisa support buat project kita. Mereka bisa support, bahkan ada yang biasanya kita undang jadi speaker gitu. Oh, gitu. Soalnya itu nggak menutup kemungkinan bahwa kalau di MUN itu kita menemukan orang-orang hebat. Soalnya, of course, tentu. Soalnya aku secara pribadi asal dari pengalamanku itu, aku tuh nggak tahu kalau ternyata teman-temanku itu motivator. Jadi pas aku follow Instagramnya udah berapa puluh ribu gitu kan. Oke, jadi kayak wow, ternyata kamu gini ya. Jadi ketemu banyak orang hebat, mungkin lebih ngemotivasi teman juga ya, teman-teman juga ya. Teman-teman, habis itu kita punya relasi untuk kayak mungkin kalau teman-teman yang biasanya ikut organisasi dan butuh speaker dan yang lainnya kan, dan itu speaker internasional, nah itu
recommended banget sih teman-teman. Dan itu nggak cuma diikutin sama kayak kita yang mahasiswa S1, ternyata ada yang sudah kerja, ada juga yang lagi S2 ya kayak gitu. Jadi kita akan bertemu dengan orang dengan berbagai background, negara, bahasa, mungkin nggak semua native English ya, dan mungkin juga bisa belajar bahasa-bahasa lain. Gratis ya, soalnya aku punya teman, aku kan belajar juga bahasa Spanyol kan, dan aku punya teman dari Kolombia, dari Meksiko, dan itu aku minta mereka diajarin guys, gratis lagi. Oke, itu balik lagi ke relasi. Last question buat Kak Eka nih, pengen dengerin pesan-pesannya yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin masih takut join MUN, entah itu terkait aduh nggak bisa ngomong, aku introvert, atau aduh aku nanti daftarnya takut nggak keterima. Banyak banget keraguan-keraguan teman-teman yang sebenarnya udah tahu MUN itu apa dari Instagram, dari teman dan lain sebagainya, tapi masih ragu. Sampein aja kesan-kesannya buat teman-teman. Ya, kesan-kesannya untuk teman-teman yang punya keinginan join MUN tetapi masih ragu, ya jangan menjadikan keraguan kalian itu menjadi penghalang guys. Kalau misalnya kalian sudah niat pengen join, pastikan kayak diterabas aja gitu loh perjuangannya. Nah kalau untuk teman-teman yang masih ragu, saya introvert dan yang lainnya, jadi bagaimana kita bisa mengembangkan skill kita sendiri, kita bisa berubah dari zona itu, yaitu harus dari teman-teman sendiri, yaitu percaya bahwa kalian semua tuh bisa. Karena nggak anything is possible ya teman-teman. Jangan membuat anything is not impossible. Oke ya. Anything possible, tenang aja. Teman-teman, semua itu bisa kok dilakukan asal semua pertama asalkan niat ya. Yang paling utama penting daftar. Gimana mau niat ya. Niat, daftar, action. Oke teman-teman. Makasih banget Kak Eka udah sharing hari ini tentang MUN. Semoga teman-teman yang masih ragu bisa join, yang nggak tahu bisa join, dan nambah relasi, pengetahuan, dan tentunya CV ya buat nanti kerja, pengalaman dan lain sebagainya. CV itu penting ya. Oke, CV itu penting. Dan Kak Eka ini juga salah satu yang magang di mana Kak? Untuk aku magangnya di NHS England. Di UK. Teman-teman kalau mau tahu gimana cara Kak Eka magang di UK, kita mau bocorin nih. Kalau nanti kita bakal ada cara bincang-bincang lagi lebih dalam mengenai magang di UK. So stay tune ya di iMaps. Thanks for watching guys, and see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.